ekspresinya sama, hal yang serupa. Terus saya bilang kalau yang di Banyuwangi, tolong cariin dukun yang bisa melet Ariel Tatum buat gua bayarin 50 juta. Jawabannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Zawin di Komana ya Kemunu Komenan. Wawa Kominun. Oke, mantap, luar biasa. Ya teman-teman, di sini gue lagi di Surabaya. Jadi di Surabaya gue di rumah Dodit, dan kebetulan di rumah Dodit gue ketemu orang yang biasa melihat hal-hal yang tidak biasa dilihat oleh orang lain. Dia biasa mendengar sesuatu yang tidak biasa didengar oleh orang biasa. Nah, karena gue lagi sama dia nih, gue kayak bisa mendengar ada suara bayi nangis. Iya, memang ada suara bayi nangis. Memang ada suara bayi nangis. Jangan lalu juga, beneran memang ada. Dan sekarang ini gue lagi sama Mas Gaduh. Mas Gaduh ini adalah soalnya dia nggak mau disebut indigo Memang, gitu. ya, enggak. Jadi lebih ke apa? Orang pinter. Bukan. Minum tolak angin dari penikmat lah, penikmat. Penikmat apa? Penikmat hal metafisika, hal yang mistis, misteri, tapi berusaha untuk dilogikakan dulu karena kita punya akal dan pikiran. Oke. Jadi Mas Pugu ini adalah orang yang bisa melihat gitu. Bisa melihat ya? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Gini Kang, pertanyaan sebelum ke inti obrolan. Gitu. Di sini ada nggak sih? Gitu. Kalau di sini ada, cuma mungkin tadi malam ngomong di sini tuh ada, tapi bukan bawaan tempat ini. Kita nggak mau ngesebutin tempatnya di mana, cuma tiap rumah sini ada, ya biasalah pakai orang pintar atau apa buat magerin rumahnya, ya itu makhluk-makhluk itu. Dan itu teman-teman sebetulnya justru yang memancingkan, menimbulkan aura untuk mendatangkan yang di luar ini. Bayangin aja kalau semua rumah ini punya pagar sendiri-sendiri, pagar goib yang berurusan dengan makhluk itu. Ya ada tempat seperti ini jadi buat nongkrong, kadang-kadang tinggalnya di sana cuma kadang-kadang nongkrong di sini. Jadilah seperti itu. Kalau pelet itu ada nggak sih? Ada. Pelet bukan yang bukan itu ya. Itu. Ya. Nah, kalau pelet untuk menarik perempuan begitu. Kayak misalnya kayak abis melet nanti si ceweknya tiba-tiba suka sama kita begitu. Ada. Itu ada memang. Ada. Gimana prosesnya itu, caranya itu? Prosesnya macam-macam. Jadi gini, kalau saya bicara pelet, saya akan info aja ya secara umum. Jadi pelet itu banyak dari berbagai kesukuan. Dayak punya, Sunda juga ada, Jawa banyak, ada, semuanya ada. Cuma di Banten ada tuh? Ada. Peju gajah. Nah, peju gajah saya pernah punya. Cuma saya berikan untuk kerukunan rumah tangga. Saya pernah punya. Saya pernah dikasih. Yang saya bingung gimana cara nyoli orang Cilebut malah dulu. Oh iya. Orang Cilebut. Yang saya bingung gimana cara nyoliin gajah, Kang. Gede banget. Biasanya kan agak lengket-lengket terus bawa pandan apa gitu. Cuma dalamannya biasanya ada apalah raja nasi, saya nggak tahu. Waktu itu saya dikasih buat ngerukunin keluarga orang. Akhirnya alhamdulillah. Tapi saya juga nggak percaya tuh, tapi ternyata alhamdulillah hasilnya, mungkin karena doa anaknya mungkin. Cuma balik lagi ke pelet. Pelet itu umum terjadi, coba tidak gampang terkena, nggak gampang banget lah kena ke semua orang pelet. Kalaupun kena akhirnya balik lagi. Pelet itu mirip-mirip juga bisa jadi ranah gimana? Hipnotis juga ada. Jadi caranya itu banyak. Ada yang model hipnotis, ada yang model memang pakai kodam. Cuma pertama teman-teman nggak segampang itu. Cuma ada pelet yang fatal nih, yang harus hati-hati. Kenapa? Pelet yang selalu saya temui yang susah, bisa tapi susah sekali dilepas itu kalau namanya pelet darah. Pelet darah itu apa? Misal nih cewek, nih cowok, saya cowok nih, saya nakal nih, saya kumpulin nih, udah apa nih? Ya udah dibambam segala macam, udah kumpul, tak tinggal sakit hati. Itu peletnya ngeri, karena apa? Medianya dia sendiri yang dipakai, dan kita udah nyatu. Itu yang fatal. Karena ngerinya kenapa? Karena secara misalnya udah gini kan. Ini maksudnya apa, kerja kelompok ya? Iya, kerja kelompok. Iya. Udah kerja. Udah kerja kelompok nih. Terus itu akan sangat mudah kita kena pelet dari pihak misalnya lawan jenis. Dibalas pelet gitu. Bukan dibalas pelet. Jadi gini nih. Bukan nikah, kita pacaran apa sudah diapa-apain, ditinggal segala macam tanpa tanggung jawab. Kalau dia sakit hati, dia mau pakai pelet, medianya dia itu bisa. Dan itu yang susah. Kenapa? Ada hukum-hukum yang kita langgar sebelumnya. Kenapa? Saat kita tidak melanggar hukum itu, yang di atas itu nggak diem teman-teman. Dan banyak orang baik di sekitar kita yang nggak diem. Jadi ada pelet selama yang itu nggak dilanggar,
Ada aja tameng yang tanpa kita sadari. Makanya di situ ada istilah kita harus sering baik sama orang. Karena itu baliknya ke yang tanpa kita tahu itu magerin. Ngomong santet aja. Kalau kita sering baik sama orang, misal santet kiriman dari Banten mau ke Surabaya nih. Kalau orang yang bisa dan orang itu baik, itu ngeliat tuh dari Banten terbang. Orang yang bisa ngeliat, jadi orang baik, dia akan mendoakan. Semoga santet yang dikirimi santet ini atau dikirim lewat udara ini yang kena tidak sampai efeknya besar. Satu orang. Dari Banten ke sini berapa orang yang lihat dan berapa orang yang mendoakan. Berarti melet itu bisa dari jarak jauh? Oh bisa. Gini ceritanya Kang. Saya pernah di Kalimantan pedalaman. Aduh, daya itu peletnya kuat. Oh, apa sih namanya? Terus Saya lupa ini. Bulu perindu, bukan ya? Ada lain. Ada pakai minyak dibilang. Ya, ada Dibilang lain. pakai minyak. Kemudian pernah di Banyuwangi juga saya pernah ditawarin. Banyuwangi kan terkenal sama dukunnya. Sama. Di pedalaman Kalimantan Selatan itu ada yang nawarin gini, Bang mau pelet nggak gitu? Berarti Martapura naik lagi. Martapura ke utara lagi. Saya ditawarin kan, Bang mau pelet nggak? Nah kan saya suka yang hal-hal uniknya saya suka gitu kan. Menarik nih saya dengarkan begitu kan. Berapa harganya? Dia bilang 300.000. Wah terjangkau. Gitu kan. Terus saya bilang boleh dong gue coba gitu. Katanya dioles ke foto. Oh bisa. Nanti orang yang difoto itu suka sama kita begitu. Tapi saya bilang ke si teman saya itu yang nawarin, saya bilang boleh gue mau pelet, tapi gue pengen melet Ariel Tatum. Terus dia diem tuh kan. Dia diem terus saya tanya gimana? Bisa nggak ayo kita mulai prosesi ini. Terus dia bilang belum pernah ada yang nyoba sih bang. Katanya begitu. Terus saya ke Banyuwangi ya kan. Ada lagi yang nawarin. Saya bilang hal serupa. Saya pengen melet Pevita Pierce. Mantep. Dan dia ekspresinya sama hal yang serupa. Terus saya bilang kalau yang di Banyuwangi tolong cariin dukun yang bisa melet Ariel Tatum buat gua bayarin 50 juta. Jawabannya? Pokoknya 50 juta gua kasih ke lu nih. Lu terserah mau bayar dukunnya berapa nih. Pokoknya 50 juta. Ya maksudnya kan 50 juta nih. Tapi kan ternyata Pierce, kan iya jadi pacarnya Pevita Pierce tuh kagak mau apa. Buset itu olahraga mulu dia rajin. Gimana bang? Nggak konsen jadi pacar Ariel Tatum ya Allah. Jadi pacar Ariel Tatum bang. Bagaimana ceritanya? Ini, soalnya saya mikirnya begini bang. Ketika ada orang punya kesempatan untuk melet, itu investasi 50 juta mah kecil nanti baliknya. Nah, itulah. Itu nanam modal aja kan. Wah parah ini mah bisnis. Dia kan hartanya lebih banyak dari itu kan. Betul, udah cakep lagi. Nah, ketika seseorang bisa memelet dengan harga dan potensi dosa yang sama besarnya, begitu kan? Kenapa yang dipelet itu wanita desa? Kenapa lu nggak melet Ariel Tatum kah atau Pevita Pierce atau siapa begitu, Adele mungkin, Beyonce pelet? Betul. Makanya kan terjawab tadi. Kenapa? Sebenarnya itu terjawab bahwa pelet itu nggak segampang itu, nggak gampang ngenain orang. Kalau kena buyar dunia ini. Tapi kalau misalnya gue pengen melet Ariel Tatum atau Pevita Pierce, gimana, bisa nggak? Hasilnya nggak tahu, silakan. Kan banyak itunya. Cuma hasilnya wallahu alam. Saya bilang nggak sembarangan orang bisa. Nggak sembarangan orang bisa gimana? Kena pelet. Nggak sembarangan orang bisa kena pelet. Nah gimana kalau misalnya gue bayar aja nih 10 kali gitu. Gue bayar 10 kali jasa, begitu gue pelet 10 artis gitu. Belum tentu bisa. Tapi kalau wanita desa bisa? Belum tentu juga bisa. Kita jadi bicaranya itu bukan melihat itu artis public figure atau itu orang biasa. Jadi pelet instan, saya bilang pelet instan yang diberikan itu ya sasarannya ceweknya ya nanti jatuhnya ceweknya ya. Mohon maaf nih yang gitu-gitu aja gitu dalam artian ya memang secara apa ya ibaratnya kita dapat padahal dia cewek itu juga dapetin kita kayak ya kita mau cari cewek, mohon maaf ini bukan justifikasi cewek yang cewek bandel lah, sama lah jatuhnya nanti. Sama sebetulnya yang kita inti karena di posisi cewek bandel itu auranya mendukung untuk gampang dipelet gitu aja. Orang baik tetap bisa, aura baik tetap bisa, cuma itu tipis dan gampang disembuhkan. Misal nih, nggak usah jauh-jauh ke orang pintar. Dengan keyakinan apapun, bebas. Dia yakin, berpasrah diri, udah hilang selama tadi yang urusan yang pantangan tadi nggak ditebas. Tapi ya memang ada taraf pelet-pelet yang tanpa darah yang memang levelnya tinggi. Tapi itu pun juga tetap ada tawarnya. Intinya itu tetap mudah dicarikan tawarnya jalannya. Tapi kayak misalnya kalau kebanyakan pusing juga. Saya yakin yang berpikir seperti saya mungkin
Banyak. Ada juga gitu kan? Nggak ada, banyak. Banyak gitu. Banyak. Kan? Artinya yang melet Pevita Pierce banyak dong. Akhirnya setiap pagi dia, aduh kepikiran Jawin, besok paginya, aduh kepikiran si Ahmad, besok paginya, aduh kepikiran si Jono. Akhirnya tiap hari dia nyebutin laki-laki lain. Akhirnya tawar jadinya kan? Justru akhirnya tawar kan? Nah yang lucu kan ketika dia bangun, aduh kepikiran Jawin, aduh Jawin siapa ya? Jadinya tawar, kebanyakan wajahnya berubah-berubah. Nggak gitu lah. Maksudnya intinya nggak semudah itu juga, dan segala sesuatu sudah ada yang ngatur. Kita percaya ada yang ngatur, nggak segampang itu. Kalaupun iya kadang-kadang ya memang jalannya seperti itu. Wallahu alam. Ada tapi tidak semudah, dan tolong sekali lagi camkan ke hati kita masing-masing bahwa jangan pernah takut dipelet selama kita tidak menyalahi yang tadi batasan-batasan tadi. Kalaupun kita kena, jangan takut. Banyak di sekeliling kita orang-orang yang baik yang akan menolong tanpa memberitahu. Hati. Kamu jalan, ada orang pintar tahu, aduh orang ini kena. Karena ada kewajiban buat orang yang bisa, tapi dia ngambil jalan yang lurus. Dia itu punya kewajiban kalau tahu dia harus bantu loh. Tapi nggak boleh ngomong, diem-diem aja dibantu. Dan itu banyak, dan itu kita sering terjadi. Makanya kita itu baik sama orang, jangan suka nyakitin. Udah, kita itu dapat tolongan tuh nggak pernah tahu. Jadi kembali lagi ke pertanyaan inti, bisa nggak saya melet? Tidak. Kalau Wallahualam tuh kita mah tergantung rezeki jodoh atau memang nggak bisa. Kan, ini kan nggak pakai rezeki jodoh, ini pakai jalur belakang. Nggak. Bisa nggak? Ya berarti pelet itu ada atau tidak? Ada. Tapi kenapa saya nggak bisa melet Ariel Tatum? Karena, wah ini buka ini. Karena apa ya? Karena pertama yang mau melet Ariel Tatum banyak nih. Itu aja paling jawab paling enak. Akhirnya tawar. Dan sebetulnya apa ya? Saat pelet itu digunakan itu memang tidak pernah ada kepastian itu akan berhasil 100%. Udah hukum. Kalau nggak gitu udahlah. Pelet instan itu banyak, kalau nggak gitu sukses semua. Bayangkan saja kalau semua itu sukses, udah jadi istrinya ini dipelet, ini satunya lagi melet bolak balik istri. Kalau saya ada yang melet nggak? Mau direkam nih? Iya. Saya ada yang melet nggak? Ada. Serius? Ya, saya nggak mau bicara apa. Silakan lihat apa yang telah Anda lakukan. Waduh, kayak saya hakim aja, nggak, maksudnya mungkin ada pernah. Saya nggak mikir yang ekstrim, mungkin pernah ada yang nyakit. Ya Allah, ada sendal. Siapa yang lempar sendal ini? Ini adalah salah satu bentuk kiriman santet. Jangan melihat bentuk sandalnya. Ini kalau kita melihat dari lapon delok itu serius, gak pernah bercanda. Astagfirullah. Siapa yang ngirim santet ini? Jadi saya ada yang melet nggak? Ada berapa orang yang banyak melet? Yang satu dari sisi yang pernah ada di kisah Anda, saya nggak mau sebutkan sejauh mana, sedalam apa, seberat apa. Itu nanti nggak di-record ya. Tapi ada juga dari penggemar. Ada penggemar. Jadi kalau kita bicara namanya public figure, alangkah kita ada namanya penggemar yang fanatik dan yang enggak. Yang fanatik ada juga yang modelnya itu, mohon maaf nih, yang agak alhamdulillah benar-benar ingin memiliki, akhirnya ya sok-sokan kirim pelet. Ada yang bahkan serius kirim pelet, tapi ya itu nggak masalah. Tapi ada yang melet, tapi itu nggak masalah. Yang saya takutkan justru pelet-pelet yang datangnya dari kisah hidup Anda. Bahaya nggak sih? Ada puluhan yang melet. Banyak. Di atas 100? Kalau total termasuk fans ada lah. Jadi pelet itu ada ya? Ada. Medianya macam-macam. Ada yang tadi pakai cairan bisa, ada yang hanya kirim ke doa, pakai modal foto. Pakai foto bisa, ada yang pakai ya asma macam-macam lah. Ada namanya, wah, ayo yang sok-sokan pakai apa itu? Surat Yusuf. Alah, macam-macam lah orang sok-sokan mau baca kayak gitu tuh. Pertanyaan terakhir, Kang. Untuk terhindar dari hal-hal tersebut bagaimana? Gampang. Jangan ngewek. Blok. Pertama, ya, untuk pelet, kita nggak bisa kontrol pelet dari penggemar kita atau segala sesuatu yang tidak berhubungan langsung dengan kita. Itu, tapi nggak usah takut, itu kan ada tameng tanpa tersendiri. Dengan cara apa? Kita sering baik sama orang, sedekah.
itu bantu banget, kenceng banget saya ngomong sedekah, karena itu bantu banget untuk namengin. Mau nggak mau nanti ada bantuan dari luar. Tapi kalau yang ada berhubungan dengan kita, tolong kurangi nyakitin sama orang. Kalau kita nyakitin sama orang tanpa kita sengaja atau apa, kita dikasih kesempatan minimal setahun sekali untuk minta maaf, lahir batin. Itu keluarkan. Karena itu ada hukum di mana kalau kita sudah minta maaf, sana nggak mau memaafkan, itu hukumnya kita sudah melakukan. Itu nanti mengurangi efek. Itu penting banget, membantu banget. Jadi balik lagi nggak usah takut, tapi koridornya tetap dijaga itu aja. Itulah dia teman-teman perbincangan kita pada kesempatan Al-Qominu pada kesempatan kali ini. Terlepas dari semua itu, ini adalah hak teman-teman untuk percaya atau tidak. Dan bagaimana pendapat teman-teman silahkan tulis di komentar. Tapi intinya dari semua itu, seperti apa yang dibilang sama Mas Gaduh, jangan capek untuk terus berbuat baik. Siap. Gitu Mas ya? Betul, setuju. Terima kasih banyak. Saya Zawin. Saya Gaduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.